istri kita itu kan adalah pemandangan, atau suami kita tuh adalah pemandangan paling indah di dunia mestinya, bro. Benar nggak? Mestinya ya. Mesti gitu kan? Itu konsep dari pernikahan kan? Lo setuju nggak? Setuju. Benar? Setuju. Oke, setuju. Nah, jadi di bagian sininya itu kaca, bro. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita ada di Kota Wisata Cibubur, lebih tepatnya ada di perumahan Atherton. Dan ini adalah salah satu rumah jagoan mereka. Ukuran dari rumah ini adalah 15 kali 20 untuk tanahnya, dan bangunannya ada di 381 meter persegi. Modelnya modern tropis, teman-teman. Jadi dari depan itu pengennya kelihatannya rata gitu, nggak kelihatan ada atapnya. Tapi karena ini adalah modern tropis, yang harus ada tropisnya, di atasnya itu sebenarnya tetap ada gentengnya, teman-teman. Ada permainan atapnya. Nah, permainan atapnya teman-teman nanti bisa lihat di drone. Itu supaya dapat derajatnya itu tidak terlalu curam, mereka gunain atap bitumen. Nah, kalau kita lihat, ini permainan topi-topiannya itu khas banget zaman sekarang. Karena zaman sekarang itu selain modern tropis, juga harus ada sentuhan industrialnya. Makanya ada permainan dari beton sebagai topi-topiannya itu yang dibentuk seolah-olah itu adalah dari besi. Makanya ada profil-profilnya seperti itu, teman-teman, dan itu bentuknya kalau dilihat adalah kayak Z gitu ya. Nah, ini bisa jadi inspirasi juga kalau teman-teman lagi nyari fasad rumah yang modern, bisa ditiru dari bentuk Z-nya ini. Kenapa mesti ditiru, teman-teman? Karena bentuk Z-nya itu ngebikin rumah ini kelihatan semakin lebar lagi. Padahal ini kan sebenarnya udah lebar, lebarnya itu 15 meter. Begitu ditambahin permainan topi-topian yang bentuknya Z seperti ini, yang dominan ke horizontalnya, ngebikin rumah ini menjadi semakin lebar lagi. Nah, kalau kita lihat di atas itu ada permainan UPVC, teman-teman, yang bentuknya vertikal-vertikal ke atas, dan di belakangnya itu dicat warna coklat untuk ngebikin seakan-akan itu menjadi satu bagian. Nah, kenapa vertikal ke atas? Karena gunanya yaitu supaya ngebikin rumah ini tidak kelihatan lebar aja, tapi juga kelihatan tinggi. Makanya di sebelah kanan ini juga dilakukan permainan yang sama. Sedangkan di tengah-tengah ini, bagian center ya, itu tetap ditaruh horizontal. Dan ini full dari UPVC. Selain untuk ngebikin dia kelihatan lebih lebar ya, untuk ngebikin rumah ini ada permainan kayunya yang akhirnya ngebikin rumah ini berasa hangat. Jadi kalau kita mau pulang ke rumah ya berasa homey banget dari permainan kayu itu. Nah, kalau teman-teman lihat juga itu di bawah topi-topiannya itu, untuk bagian lampu-lampunya itu mereka gunain downlight outbow. Kenapa gunain downlight outbow, teman-teman? Karena supaya nggak perlu ada plafon lagi yang nanti dimasukin downlight ke dalam. Hasilnya apa kalau begitu? Jadinya tebel. Nah, ini dia pengen tampilannya tipis, makanya lampunya harus gunain downlight outbow. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian jendelanya ini tuh dari floor ke ceiling. Yaitu bisa didapetin karena tadi itu dia nggak ada permainan plafon lagi, teman-teman. Jadi dia langsung dak-dakan, nanti dikasih downlight outbow. Jadi akhirnya kita bisa dapet satu permainan aluminium yang dari floor to ceiling. Tinggi-tinggi khas rumah sekarang yang ngebikin cahaya matahari itu bener-bener maksimal banget masuk ke dalam rumah kita. Tapi walaupun ini semua permainan kacanya itu dari floor to ceiling, teman-teman bisa lihat di bagian bawah ini tetap ada kaca matinya. Sedangkan yang di atas itu baru kaca hidupnya. Kenapa begitu? Karena untuk keamanan, supaya kalau kita punya anak kita nggak lompat keluar karena udah ada penahannya dari kaca mati itu. Tingginya berapa? Tingginya yang baik adalah setinggi railing sekitar 90 cm. Nah, kalau untuk carportnya cukup untuk 2 mobil, dan serunya adalah permainan dari keramik-keramiknya ini. Fungsinya ini, kalau teman-teman lihat di sini ada yang warna gelap dan ada yang warna lebih terang. Ini fungsinya apa, bro? Lo suka kan kalau lagi parkir mobil miring-miring? Yeah. Nah, kalau misalnya ada garis putihnya kayak gini, kita otomatis tahu mobil kita selalu lurus. Nah, kalau untuk bagian garasinya, dia udah gunain produk dari Wina nih, teman-teman. Jadi ini adalah besi yang di powder coating. Udah punya nama besar Wina ini di Indonesia. Jadi nggak perlu lagi diraguin masalah kualitasnya. Dan ini gue sukanya perforated gitu, bolong-bolong. Jadi kalau kita punya garasi itu, angin tetap masuk ke dalam. Jadi bagian garasi rumah kita itu nggak akan kekurangan
sirkulasi dari angin. Jadi bisa dibilang akan selalu nggak apek gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita punya garasi yang ketutup rapet itu, di dalamnya ini akan apek. Apalagi di bagian sini nanti ada ruang servis, ada ruang asisten rumah tangga segala macam, semuanya akan dapat sirkulasi udara yang baik. Nah, sekarang kita mau menuju ke dalam rumahnya. Sebelum kita masuk dalam rumah, di sini udah ada kolam ikannya nih teman-teman. Kolam ikan ini fungsinya sebenarnya ya satu untuk kalau kita benar-benar suka sama ikan ya. Jadi kita bisa main-main segala macam, tapi sebenarnya fungsi utamanya adalah bisa mendinginkan udara di dalam rumah. Nah, dari air sini uapnya itu akan naik dan akan ditiup masuk ke dalam rumah dan ngebikin rumah kita itu akan berasa sejuk. Itulah fungsinya kolam ikan yang ada di depan rumah. Oke, begitu masuk kita langsung ketemu sama satu pintu double, dan pintunya ini seperti yang tadi gue bilang, rumah ini konsepnya floor to ceiling. Nah, kenapa bisa dapat floor to ceiling nih teman-teman? Karena di sininya itu dia langsung ketemu sama dak beton. Nah, kalau untuk pola pintunya juga menarik, teman-teman bisa lihat di sini. Ini gunain tali air. Tali airnya itu horizontal. Jadi bisa dibayangin ya, ini udah double pintu, dikasih tali air horizontal akan terlihat lebar lagi. Dan yang kerennya adalah di bagian sininya nih. Kalau teman-teman perhatiin, ini sebenarnya alurnya itu turun ke bawah. Nah, alurnya itu vertikal, habis itu langsung dibelah pakai permainan dari tali air. Ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lagi nyari bentuk untuk pintu utama. Dan yang pasti di sini udah pakai smart door lock. Dan ini kalau teman-teman lihat, ini smart locknya keren banget. Bentuknya itu beda dari smart lock pada umumnya. Bentuknya itu cocok banget untuk rumah mewah seperti ini yang punya pintu ukuran besar. Ya tentu kita harus punya pegangan pintu yang juga kelihatannya bagus dan mewah. Yuk, sekarang kita masuk ke sini. Nah, sekarang kita udah masuk ke dalam rumahnya dan langsung disambut sama satu ruang tamu. Satu yang gue highlight adalah ceilingnya tinggi banget. Nah, kalau teman-teman perhatiin dari sini, teman-teman bisa lihat nih di sini. Ini adalah satu void yang bisa terbentuk karena di bagian atas ini nggak ada lantai duanya. Lantai duanya itu ada di sebelah sana. Nah, ini kalau teman-teman lihat partisinya ini juga keren nih, dari bawah sampai atas, tinggi banget. Dan ini permainannya itu dari besi dan dipadu padan sama HPL motifnya stone. Benar-benar cocok banget sama rumah mewah seperti ini. Nah, kita perhatiin lagi di sini juga keren. Ini penutup kordennya ini juga bisa jadi inspirasi buat teman-teman nih yang mau rumahnya itu kelihatan lebih mewah dan lebih luas lagi, yaitu dengan ditambahin grey mirror seperti ini. Dan ini keren banget karena fungsinya itu untuk nutupin rel-rel yang ada di bagian korden ini. Yuk, sekarang kita menuju ke bagian sini dulu. Jadi ini ada satu pintu teman-teman. Pintu ini langsung menghubungkan ke bagian carport atau garasinya. Nanti kita akan bahas bagian sebelah sananya. Cuman dari sini teman-teman bisa tahu layoutnya itu adalah kalau kita masukin mobil dari depan masuk ke dalam garasi, kita langsung keluar langsung di ruang tamu. Oke, sekarang kita mau menuju ke sana dulu. Sebelum kita bahas lebih lanjut dari tangganya yang keren banget. Kenapa keren banget, bro? Lihat deh dari sini. Enak banget ya. Bisa bayangin kita bisa bikin foto keluarga, entah lagi lebaran, entah lagi natalan, entah lagi apapun ya. Bisa keren banget dan instagramable. Dan yang pasti kalau teman-teman lihat, ini semua ada kacanya. Jadi di bagian sini satu kacanya itu menjadi bagian dari fasad. Yang seperti gue bilang, kita bisa foto-foto dengan latar belakang tuh di atas tuh ada awan-awan segala macem. Nomor 2, cahaya matahari itu masuk dengan perfect banget. Apalagi ini bagian tangga, bagian yang selalu gelap. Ini ada permainan bukaan-bukaan yang segini besar ya. Jadi udah pasti nggak usah dikhawatirin, bagian tangga ini yang biasanya gelap itu akan selalu terang. Nah, layoutnya juga menarik. Dari bagian ruang tamu tadi ke sana tangga, ke bagian sini adalah powder room. Dan yang satu yang mesti di-highlight adalah bagian ini ya teman-teman. Ini kusennya tuh tinggi sampai atas. Dan pintunya itu kalau ditutup seakan-akan satu pintu yang gede banget, padahal enggak. Jadi ini ketika dibuka, di sini ada permainan
dari kayunya lagi dia bagian atas. Seru ya, jadi bisa mengkamuflase seakan-akan pintu ini tuh tinggi banget. Padahal sebenarnya nggak setinggi itu, dan akhirnya kita tetap bisa pakai engsel 3 biji aja, seperti kayak gini. Nah, kalau teman-teman lihat, ini naruh engsel itu seperti ini ya. Jadi kalau kita mau masang pintu besar, cara masang engsel ya seperti ini. Ini udah bener nih. Jadi 2 di atas, 1 di bagian bawah situ. Bagian bawah ini cuma untuk bagian balance penyeimbang doang, sedangkan kekuatannya itu ada di 2 atas ini. Oke, sekarang kita masuk. Di sini adalah bagian powder room-nya. Powder room-nya sederhana aja sebenarnya. Gue suka banget permainan warnanya karena di sini kalau teman-teman lihat, ini dia gunain homogeneous style 6060. Bagian bawah ini yang mungkin kena basah itu dikasih warna yang terang, sedangkan yang jarang-jarang basah itu atau yang hampir nggak kena air itu dikasih warna gelap seperti ini. Hasilnya apa? Hasilnya di bagian bawah ini nggak akan ada jamur air yang terlihat, tapi tetap dapat elegannya warna gelap-gelap di dalam kamar mandi. Dan yang serunya, layoutnya ini rumah bagus sih. Kenapa? Karena di powder room ini tetap dapat pencahayaan dari 2 kaca ini. Dan kalau emang kita butuh untuk dibuka supaya bener-bener nggak pengap, kita tinggal buka dan udara bisa masuk ke dalam powder room ini. Sekarang kita kesini. Oh, ini keren sih. Cuman ada yang lebih keren lagi, bro. Ini rumah by the way udah smart home semua kan. Udah ada CCTV-nya, udah smart lock segala macem. Tapi sayang di bagian sininya masih manual. Ya, kalau kita pakai Bardi, itu nggak seberapa harganya, bisa dibeli Tokopedia. Ini tinggal diginin doang, tak dia jalan. Set gitu. Jadi ya makin kelihatan lagi. Kaca bukaan ini yang besar ini tuh kelihatan lebih modern lagi dan lebih canggih. Kenapa gue bilang lebih canggih? Karena gini, teknologi di arsitektural itu sebenarnya hampir nggak kelihatan nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini tinggi banget loh. Tinggi banget. Tapi kalau dibuka licin banget. Enak ya. Ibaratnya anak kecil pun juga bisa untuk ngedorong pintu sebesar ini. Ya karena itu, teman-teman bisa perhatiin di sini. Nih, permainan dari relnya. Udah teknologi zaman sekarang yang ngebikin dia enteng untuk dibuka tutup. Ini gue dari bawah loh padahal. Dan di bagian sini masih ada inner garden-nya. Cukup luas. Dan masih bisa ditambahin kolam kecil di sini. Dan kalau kita perhatiin dari sini, ini teman-teman bisa lihat deh. Rumah ini tuh benar-benar bermandikan cahaya. Kenapa? Karena begitu banyak bukaan-bukaan yang ada di sini. Dan serunya karena ada bukaan-bukaan yang gede-gede kayak gini, perasaan kita, ruang luar dan ruang dalam itu menyatu menjadi satu. Yang efeknya adalah ngebikin rumah ini kelihatan lebih luas lagi. Dan yang gue suka adalah terasnya. Terasnya ini gunain keramik. Keramiknya itu udah motif kayu. Jadi seakan-akan ini adalah decking. Dan decking itu kan biasa dipakai untuk jadi tempat bersantai seperti ini. Jadi nggak usah khawatir zaman sekarang tuh teman-teman yang motif kayu ini tuh benar-benar udah mirip kayu dan udah nggak tiling. Jadi bentuknya juga beda-beda. Jadi ketika kita tempel-tempelin itu nggak akan kerasa tuh tiling atau berulang gitu. Jadi benar-benar udah kelihatan alami banget. Dan yang pasti nggak akan kena rayap karena kita ada di negara tropis yang banyak rayapnya. Jadi sekarang kalau menurut gue syaratnya rumah tropis itu adalah nyari material-material yang sustain, kayak aluminium, ya kan, kayak kayu tapi dari keramik gitu atau dari conwood gitu kan. Itu baru bisa dibilang rumah tropis karena ya itu dia tidak memotong pohon. Iya, enggak udah, ya. Gue udah kayak pecinta lingkungan loh. Greenpeace ya. Iya kan? Nggak tahu bener bro. Kalau nggak dimulai dari kita, cucu-cucu kita kayak gimana? Iya, sedap ya. Bener dong. Oke, di bagian sini, ini adalah dapur bersihnya. Dapur bersihnya itu simple. Di sini pakai marmer motif white Carrara dan gue suka banget bagian sininya. Dan namanya juga rumah mewah. Zaman sekarang tuh banyak banget dikasih aksen-aksen
warna emas seperti ini, dan gue suka juga white Carrara-nya itu sampai ke atas seperti ini. Dan ini ada cooker hood-nya yang kalau dinyalain tuh ditarik, mereknya Franke. Nah, Franke itu selalu ada kayak gininya, dan ini tuh bisa dibikinin satu cerobong asap yang mestinya kalau ini emang bener nembus ke atas ceiling dan dia ada bolongan keluar ya. Jadi kalau kita masak tuh akan bener-bener nggak bau. Oke, di bagian depannya ini ada satu meja makan. Meja makannya ini untuk 6 orang dan ini 6 orangnya enak banget. Kalau teman-teman perhatiin juga di sini, bangkunya itu, wah enak sih. Selalu gue ingetin ke teman-teman kalau kita lagi mau beli kursi makan itu carilah kursi makan yang enak didudukin seperti ini, tapi juga enak dipakai buat makan. Jadi mesti dirasain nih. Ini enak banget sih. Bisa kebayang kita satu keluarga di sini. Duduk di tengah-tengah sini, perasaannya di sana blong gitu karena kaca-kaca yang besar, bisa ngobrol betah berlama-lama di sini. Dan itu akhirnya satu rumah itu akhirnya ngewujudin satu keluarga yang sejahtera. Bener nggak bro? Ya kan? Bener loh bro. Semua bermulai dari meja makan. Semua bermulai dari meja makan dan dari layout yang bagus. Seperti rumah ini. Ini rumah nih layoutnya bagus loh. Salah satu yang terbaik menurut gue. Kenapa? Karena ya itu dia. Ini kalau kita ngeliat ke kanan itu kita plong ke taman sebelah sana, kita ngeliat ke sana, plong ke taman sebelah sana. Enak banget sih. Berasa apa ya? Outdoor-nya tuh menyatu banget sama indoor-nya kayak gini. Jadi ibaratnya mungkin ya kalau zaman lu dulu, bro. Kalau lu nggak naik kelas atau lu nakal di sekolah, lu akan lebih gampang ngaku ke bapak lu. Iya. Moodnya udah nih kayaknya peace di sini gitu kan. Kalau di surga kan semua dimaafin gitu loh. Ya sekarang kita masuk sini dan ini adalah bagian living room-nya. Living room-nya sebenarnya nggak terlalu luas, tapi karena ini dia nih teman-teman, tetap lagi balik ke bagian sini, berasa ada outdoor-nya. Ini berasa nyaman banget. Ini gue suka banget nih bentuknya. Klasik-klasik zaman sekarang banget, jadi tetap berasa minimalis modernnya. Dan ini kalau teman-teman lihat di sini, ini juga gunain marmer di bagian back wall ya. Dipadu padan sama permainan aluminium dari emas seperti ini, dikasih kaca lagi supaya kelihatan lebih luas. Dan di sini ada lemari bukunya. Lemari bukunya itu antiknya kenapa? Karena di bagian sininya itu ada emasnya nih. Nah, kalau teman-teman pengen bikin satu furniture yang kelihatannya mewah, ini bisa ditiru banget. Jadi di sini pakai multiplex yang tipis. Multiplex 9 mili dilapis HPL, habis itu ketemu 9 mili lagi di sini. Di bagian tengahnya itu dikasih emas-emas seperti ini. Hasilnya benar-benar kelihatan mewah banget dan detail. Yuk sekarang kita ke sini. Ya kalau teman-teman bayangin tadi di situ adalah dapur bersihnya, di sini adalah ruang keluarganya, di sini ada satu kamar. Nah, kamar ini sekarang di sini digunain untuk jadi mungkin bisa dibilang kantor atau tempat untuk menerima tamu yang lebih private. Tapi sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau gunain kamar ini untuk kamar orang tua, ini cocok banget untuk anggota senior yang ada di rumah kita. Kenapa? Karena posisinya ada di bawah, nggak perlu naik-naik ke atas. Dan yang kerennya, dia dapat satu pintu geser yang besar banget menghadap langsung ke taman. Jadi enak banget nih kalau digunain untuk jadi kamar tidur orang tua. Nah kalau bagian sini ya bookshelf ya, dia gunain warna abu-abu nih. Kalau teman-teman yang lagi suka maskulin warnanya, bisa contoh dari permainan warna HPL di lemari pajangan ini. Nah kalau di bagian belakangnya ini kalau teman-teman perhatiin, ini tuh dia gunain multiplex yang dilapis sama wallpaper. Jadi bisa dibilang kalau kita mau bikin satu furniture yang menarik itu nggak melulu harus HPL semua, tapi bisa dipadu padan juga pakai wallpaper seperti ini. Dan nggak lupa detail-detail menariknya seperti ini. Di bagian sini dia gunain HPL warna emas. Jadi ketika kita tutup begini, seakan-akan ada garis warna emasnya di sini. Padu padan juga pakai cermin-cermin dan ada aluminium warna emasnya. Gue suka banget juga di bagian sini ini. Jadi ada satu tempat untuk nyimpen-nyimpen lagi. Bisa kebayang rumah ini tuh besar, tapi tempat penyimpanannya juga banyak, jadi akan selalu kelihatan rapi. Dan yang pasti, kamar di bawah ini juga punya kamar mandi yang ada jendelanya. Oh, menarik ya.
Bisa dibilang kamar mandi ini kalau siang tidak perlu menggunakan lampu lagi, jadi bisa dapat sinar langsung dari matahari. Dan gue suka banget ininya. Ini 60-60, motifnya marmer. Zaman dulu itu cuma orang-orang yang super kaya yang bisa bikin rumah itu full marmer. Sekarang karena ada homogeneous style, lihat deh, kelihatannya tampilannya itu bener-bener udah seperti kayak di hotel aja. Udah tempered semuanya, cuman sayangnya kenapa ini begini ya? Warnanya terlalu gelap untuk di bagian shower ya. Mestinya gunain warna yang sama aja seperti ini, yang kalau misalnya kena sama jamur air itu akan kelihatan nyaru. Dari kamar ini sekarang kita mau menuju ke sini. Ini kan tadi dapur bersihnya teman-teman. Dan jangan lupa nih kalau kita bikin satu meja makan seperti ini, carilah lampu yang bentuk yang ngotak juga. Tadi kelewatan. Tiba-tiba pas lewat kok keren banget gitu loh bro. Oke, di sebelah dapur bersih ini itu ada pintu. Dan kembali lagi pintunya kamuflase seperti itu. Ternyata ini adalah dapur kotor. Lewatnya enak banget ya. Jadi kita masak-masak yang rusuh-rusuh di sini, kalau untuk preparation di sebelah situ, tapi deket menuju ke meja makan. Dan ini simple aja, ini bisa dicontek juga buat teman-teman. Jadi kalau kita mau bikin satu dapur yang sederhana, tapi kelihatannya juga mewah, bisa pakai homogeneous style motif white Carrara seperti ini. Ini sederhana juga nih, pakai royal aja. Cuman yang seru adalah bagian sininya nih. Nah, di sini tuh ada jendelanya, jendela geser, dan karena ada lubang-lubang dari situ tuh, dari garasinya, di sini tuh bener-bener cahayanya masuknya banyak. Kenapa? Satu dari situ, satu lagi dari taman inner garden di sini. Jadi kayak ada dua cahaya gitu. Jadi dapur ini tuh nomor satu, dia nggak akan kekurangan cahaya, jadi nggak akan lembab. Abis itu nomor dua, dia akan punya sirkulasi udara yang bagus. Seru ya? Bagus loh. Dan ini gue sukanya adalah dia ada di kiri kanan seperti ini. Ini bagian sininya tuh ada satu tempat lagi yang spesial untuk naruh kulkas. Enak loh layoutnya. Ayo kita nyambung lagi ke sini yuk. Ternyata kalau kita nyambung lagi ke sini, nah ini tadi ke kanan itu kan adalah garasi kita. Sedangkan di sini adalah kamar mandi asisten rumah tangganya. Cuman sayang ya, dia belum sampai ke atas bagian dari keramiknya. Tanggung sedikit lagi. Belok ke kiri, di sini ada tempat buat jemur. Nah, kalau teman-teman tahu, ini kan tadi di seberang itu adalah tempat kamar yang bisa dipakai untuk orang tua. Nah, tentu nggak mau dong kalau orang tua lagi nginep, dia ngeliat jemuran. Nah, makanya di sini dikasih roster. Jadi nyaru nih. Dan ditaruh AC di sini. Jadi di bagian sini tuh pasti akan selalu hangat. Habis itu mataharinya juga full. Ngejemur di sini pasti enak banget. Keren sih. Dan di bagian yang nggak kena hujan ini ditaruh satu mesin cuci front loading. Kita lihat ke sini. Oke. Ini adalah kamar asisten rumah tangganya, ukurannya luas. Jadi kalau ini dikasih tingkat 2 atau dikasih 2 tempat tidur pun juga masih muat. Dan yang gue suka adalah ini teman-teman. Ini adalah salah satu kamar asisten rumah tangga yang menurut gue paling oke. Kenapa? Karena kacanya gede banget. Ini ada jendelanya. Angin akan selalu masuk, dan di sini tuh langsung ketemu sama udara segar nih. Jadi bisa dibilang kamar asisten rumah tangganya enak banget. Kamar asisten rumah tangga itu harus dibikin enak sih bro, supaya betah, ya kan? Supaya nyaman, supaya nggak ada turnover yang terlalu tinggi kan. Dan kalau kita punya rumah kayak begini, yang kamar asisten rumah tangganya kayak gini, punya akses langsung keluar seperti ini, enak banget. Dan kita juga ngerasa aman. Jadi kita tinggal kunci di sini, yang pintu yang di situ yang menuju ke ruang tamu, kunci yang ada di sini, atau kalau jangan kunci di sini, kunci di sini nih. Jadi nggak bisa masuk ke dalam. Jadi asisten rumah tangga kita tuh masih punya satu rumah kecilnya sendiri. Walaupun kita tinggal ke luar kota atau ke luar negeri atau kemana atau apa dinas atau segala macam, rumah kosong, mereka tetap punya satu space sendiri. Dan kalau misalnya ada tamunya atau apapun, mereka punya tamu juga tinggal masuk dari sebelah sini. Dan yang kerennya ini rumah lengkap men. Kenapa lengkap? Karena di bagian sini juga ada gudangnya. Dan gudangnya ukurannya cukup luas. Ini penting banget sih. Kayak misalnya kita sekarang punya sepeda, beli bannya atau segala macam, semua bisa ditaruh di dalam gudang ini. Dan gudangnya yang detail, pakai jalusi. Jadi nggak akan pengap di dalamnya.
Yuk, sekarang kita mau menuju ke lantai 2. Wah, ini keren loh. Ini bisa jadi inspirasi juga. Ini pakai besi, teman-teman. Dikasih satu yang list seperti ini, habis itu dikasih kaca. Keren ya? Habis itu di atasnya itu dikasih kayu. Modern banget kelihatannya. Yuk, sekarang kita naik ke atas. Oh, ini keren ya. Ada lampu-lampu yang turun gitu. Diatur sedemikian rupa supaya nggak nabrak ke railing yang seperti itu. Nah, sekarang kita di lantai 2, dan di lantai 2 ini teman-teman begitu naik kita langsung ketemu satu ruangan yang cukup luas nih. Jadi di sini masih bisa ditaruh kursi, dikasih meja seperti ini, ditaruh kursi lagi, tapi tetap masih berasa luas. Bahkan kalau misalnya kita mau tambah sofa di sini juga masih bisa. Dan kembali lagi teman-teman, di situ jendela, di sini pun juga ada jendela. Kenapa bisa ada jendela di sini? Karena lewat rumah ini, itu di sini ada inner gardennya lagi. Yang tadi nih. Seru ya? Oke. Di lantai 2 ini itu ada 3 kamar, 1, 2, dan 3. Kita masuk ke kamar tidur anak yang laki-laki dulu. Oke, gitu masuk, teman-teman bisa langsung lihat. Ini ukurannya luas banget. Kenapa bisa luas banget? Karena ini tempat tidur kan 2 meter, masih bisa ditaruh sofa di sini. Oke. Bukan sofa lah, ini puff besar ya. Apa ya namanya? Puff tapi ukurannya besar gitu lah. Seru banget. Dan inilah yang gue suka sih. Ini 80-80, motifnya marmer, homogeneous style. Itu yang seperti gue selalu bilang di video, teman-teman. Zaman dulu cuma orang-orang kaya doang yang bisa punya tampilan marmer di rumahnya. Sekarang karena ada homogeneous style dengan 250.000 sampai 300.000 ukuran seperti ini, 80-80 udah dapet tampilan marmer. Keren. Oke, begitu masuk, layoutnya adalah di sebelah sini ada tempat untuk belajar. Kursinya juga karena ini rumahnya ukuran besar, juga kursinya bisa pakai ukuran yang besar-besar seperti ini. Dan ini pas banget sih sebenarnya, enak. Jadi nggak kena sama paha. Jadi teman-teman, ini kan tingginya sekitar 75 cm. Di sini itu masih ada sekitar 15 cm. Nah, emang sih agak kena sedikit, tapi masih oke. Kenapa bisa dibilang oke? Karena ketika kita duduk tuh masih bisa masuk dan nulis enak banget seperti ini. Depannya ada kaca besar banget, dan ini gue suka banget sih rumah ini, semuanya itu sampai ceiling, termasuk sampai cerminnya ini. Cerminnya ini pakai besi hollow, dikasih LED di belakangnya, dan sampai ceiling tinggi banget. Permainan ceilingnya juga unik. Jadi kalau teman-teman pengen bikin ceiling yang nggak kelihatan biasa tapi nggak terlalu mahal kosnya, bisa ditempel seperti ini nih, pakai aluminium hitam. Ngelilingin 2 lampu downlight seperti itu. Dan kasih deh 1 lampu di sini, spotlight untuk bagian belajar atau berias ini. Terus sebelah sini adalah lemarinya. Lemarinya geser aja sederhana, pakai pintu aluminium yang dikasih kaca dan HPL. Dan sekali lagi ini rumah serunya jendela banyak banget, keren sih. Di bagian sini tuh ada jendela besar teman-teman. Dan sekali lagi yang tadi gue bilang, di bagian bawahnya itu kaca mati, dan di bagian atasnya itu yang tengah sini itu mati dan di sini hidup. Dan di bagian sini ada kamar mandinya. Oh, kamar mandinya enak ya. Jadi setiap kamar di sini, kamar anaknya itu semua punya kamar mandi teman-teman. Ini gue suka nih warna ini nih, warna lantainya. Kenapa? Karena lantai yang seperti ini adalah lantai yang menurut gue paling gelap untuk di kamar mandi. Jadi jamur air itu juga akan nyaru, tapi tetap dapat gelap-gelapnya. Kalau lebih gelap dari ini biasanya jamur airnya akan kelihatan banget kalau udah lama. Makanya kalau untuk keramik sininya digunakan homogeneous style motif white Carrara, kaca yang besar seperti ini, dan di situ ada temen gue yang bulan Desember mau kawin, namanya Bang Bewok. Halo Bang Bewok, dadah dulu dong. Kita doain bareng-bareng ya supaya dia bener-bener nggak batalin lagi, karena udah 2,5 kali batal. Dan ini cerminnya teman-teman, cerminnya unik. Jadi di sini dia gunain besi, cuman nggak kotak biasa aja, tapi dikasih keluar-keluar seperti ini. Jadi bisa inspirasi juga buat teman-teman yang pengen punya satu cermin yang masih ada variasi-variasinya, yang nggak suka terlalu polos-polos banget. Oke, sekarang kita mau menuju ke kamar berikutnya.
Kamar berikutnya adalah kamar tidur anaknya yang perempuan. Dan letaknya ada di sebelahnya persis. Ini secara feng shui bagus loh bro. Kenapa gitu? Rumah ini secara feng shui bagus. Karena kamar sama kamar itu nggak ada yang berhadapan langsung. Oh, kenapa nggak boleh berhadapan? Saling narik kan. Ini bagus loh, bener. Gue suka banget layoutnya. Berapa kali, ini pasti ada yang komen dari video ini, Bang Ilman nih ngomongnya berapa layoutnya bagus sampai puluhan kali. Ini banyak biasanya bro. Tapi emang gue suka bro. Berapa kali disebut layoutnya bagus? Enggak, karena emang bagus bro. Kenapa bagus ya? Kayak hal-hal kecil kayak gitu. Maksud gue gini, orang kan ada yang percaya feng shui, ada yang nggak percaya feng shui, ya kan? Tapi dia bikin buat orang yang percaya feng shui, dipikirin, gitu. Habis itu yang kedua, lihat deh, ini kamar anak tidur anak perempuan ya, kaca lagi besar, semua dapat jendela. Kadang-kadang ada yang dikorbanin nggak dapat jendela layout men, ya kan? Gue dapat semua. Dan yang kerennya lagi di sebelah sini, dapat kamar mandi. Setiap kamar dapat kamar mandi, walaupun ini ukurannya lebih kecil dari kamar mandi yang tadi ya, tapi ya tetap dapat gitu. Dan yang keren ya kamar mandinya ada jendelanya. Oke. Dan ini kerennya kenapa bro? Detail. Rumah ini detail. Kenapa? Ini keramiknya beda-beda setiap kamar mandi, ya kan? Jadi kalau gue sih sebenarnya sukanya yang semuanya sama kalau gue pribadi ya, karena menurut gue lebih Jepang lah gitu. Tapi kan kalau misalnya ini dibikin beda-beda itu mikir lebih sulit sebenarnya, benar nggak? Ngitungnya juga lebih sulit gitu. Tapi selera sih itu. Cuman yang gue suka adalah keramiknya ini itu, lihat deh motifnya kan horizontal, ya kan? Dia naruhnya begitu tuh, bukan begini. Karena ini kan ceilingnya udah tinggi, dia butuh kamar mandi ini kelihatan lebih lebar. Makanya ditaruh horizontal seperti ini. Keren ya? Gue suka layoutnya karena begitu dibuka, ke kiri itu untuk buang air, ke kanan ini untuk mandi. Oke, sekarang kita bahas kamarnya. Asik sih. Ini buat yang lebih kecil kali anaknya ya. Jadi bagian sininya teman-teman, ini back wall dari tempat tidurnya ini keren. Dibikin melengkung seperti ini. Kalau kita mau bikin melengkung selalu gunain duko seperti ini warna putih, dikasih lampu LED muter juga, dikasih bintang-bintang seperti ini, habis itu dikasih lampu yang ada permainan kuningnya. Biru sama kuning tuh paling cocok kan. Ini kuningnya sedikit aja tapi taruh di sini. Desainer interior pun detail. Dan yang paling keren adalah di sebelah sini. Ada tempat untuk duduk-duduk santai. Wah, ini episode yang ini anak gua gak boleh nonton nih. Bisa minta nggak karu-karuan. Ini keren banget sih. Enak lah. Dan di bagian atasnya tetap fungsional. Lemari. Enak ya? Pakai capit udang. Keren. Push button. Nah ini kalau teman-teman mau menghemat furniture, di luarnya mau pakai duko seperti ini karena mau ada tampilan-tampilan yang kayak gini, ini kan nggak mungkin bisa didapetin dari HPL, ya kan? Tapi kalau kita tetap mau hemat budget dalamnya, bisa pakai HPL. Jadi sini tetap pakai HPL supaya lebih murah, sedangkan bagian luarnya kita bisa gunain duko. Yuk, sekarang kita mau menuju ke kamar tidur utama. Wow, asik sih. Kamar tidur utamanya gede banget, dan kalau teman-teman lihat ini parket model baru sih sebenarnya, lagi ngetren nih sekarang. Jadi udah bisa dapat herringbone seperti ini tanpa bikin herringbone yang sebenarnya. Nah karena ini kan sekotak-sekotak nih. Oke, kamar tidur utamanya ini bagian ini lucu. Kayak jendela-jendela di atas kamar tidur kita. Habis itu ada cermin-cerminnya seperti ini supaya tetap kelihatan luas. Jadi bagian sini itu kan permainan garis-garis seperti ini. Di sini juga dikasih permainan garis-garis dari aluminium. Dan yang gue suka tetap kembali ke layoutnya. Jadi kalau kita punya satu kamar yang ukuran luas kayak gini, di tengah-tengah itu bisa dikasih dinding kayak gini teman-teman sebagai pembatas, ya kan? Ke sebelah sana itu adalah tempat untuk kerja dan berias. Jadi ini bayangin ya, di sini dikasih dinding lagi, di tengahnya dikasih dinding lagi nih.
Nah, buat batas lagi. Jadi di bagian sini itu bisa digunain untuk meja belajar. Jadi karena ada permainan dindingnya di sebelah sini, kita dapat satu meja L. Jadi ukuran meja kita tuh juga besar, bisa buat belajar, bisa buat rias, bisa buat macam-macam. Jadi enak banget kan kalau misal kita masih mau kerja di rumah, istri kita tidur di sini, kita juga tetap bisa kerja di sini dengan hening. Nah, dengan ada tembok yang tengah tadi di bagian sininya, oke, keren. Salah gue, bro. Bagian sana tadi untuk suaminya kerja, di bagian sini untuk istrinya rias nih. Dan itu dibatasin sama tembok ini. Jadi kita dapat dua ruangan yang fungsional. Kalau nggak ada tembok ini, kita nggak bisa naruh meja ini. Dan sekali lagi nih, kacanya gede-gede banget. Dan ketika belok ke sebelah sini, itu continue sama walk-in closet. Dan walk-in closetnya enak banget. Di bagian tengahnya itu masih ada tempat duduknya. Buat masak pakai sepatu, ya kan? Biasanya Istri kita lagi dandan kayak kamu pakai ini aja. oh gitu ya? Lu segitu ngaturnya sama bini lu? Hah? Gila Bang Bewok. Beruntung kali. Lu dapat perempuan yang mau lu suruh-suruh gitu. Nih. Teman-teman feminis, misoginis. Gawat nih. Nggak gitu ya, Bro. Canda. Jadi ini enak sih, nggak, maksud gue gini, bro. Kadang-kadang misalnya kita mau pergi bareng sama istri kita gitu ya, kita bisa dandan nungguin dia di sini, ambil duduk di sini dulu santai, ya kan? Banyak banget fungsinya. Apalagi istri kita itu kan adalah pemandangan, atau suami kita tuh adalah pemandangan paling indah di dunia mestinya, bro. Benar nggak? Mestinya ya. Mesti gitu kan? Itu konsep dari pernikahan kan? Lo setuju nggak? Setuju. Benar. Setuju. Oke, setuju. Nah, jadi di bagian sininya itu kaca, bro. Woi, cepetan mandinya gitu ya. Gila, keren sih tapi. Apa ya? Ini benar-benar sih menurut gue rumah ini dengan layout yang seperti ini tuh membantu quality of life kita sebagai keluarga lebih bagus. Keren sih. Di sini masih ada tempat duduknya, di bagian sini ini juga kepisah ya, di bagian situ bagian istrinya, bagian sini bagian suaminya, udah enak banget. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu, kamar mandinya. Kamar mandinya juga keren. Wastafel-nya beda-beda, kiri sama kanan. Jadi kalau kita mau sikat gigi di sini, satu sikat gigi di sini juga bisa. Enak sih. Dan yang paling keren adalah sininya. Oh. Ada bathtub. Bathtubnya itu di atasnya ada skylight-nya. Di skylight-nya itu juga ada permainan kayu-kayu di atas seperti ini. Jadi akhirnya bayangannya itu ngebentuk garis-garis seperti itu. Berasa di Bali. Dan gue sukanya bagian sini itu putih. Keramiknya itu terang. Sedangkan bagian sini, center of attention-nya itu dibikin warna gelap. Ini nggak akan kena air yang terlalu banyak kan. Taruh di sini. Cuma sayangnya mestinya dia berhenti sampai sini. Berhenti sampai sini aja. Di bagian situ warnanya terang lagi. Kenapa? Karena di bagian sini ini adalah shower ya. Dan ini akan banyak banget jamur kacanya. Tapi keren konsepnya. Kalau kita mau mandi ekspres kita bisa ke shower. Kalau kita mau santai ada di bathtub. Dan di atasnya ada skylight-nya. Kamar mandi ini nggak akan lembab. Kamar mandi ini akan punya pemandangan yang seru kalau lagi malam. Ada bintang-bintang, ada bulan purnama, ada cinta di sana. Ya udah. Dan kalau masih kurang puas juga, ini tuh masih bisa dibuka. Maksudnya mau berasa lebih outdoor gitu. Ini masih bisa dibuka. Dan langsung ketemu sama inner garden yang ini tanpa ada orang bisa ngelihat kita. Satu-satunya orang yang bisa ngeliat kita adalah yang di kamar mandi sebelah situ, tapi itu sunblast. Keren ya? Jadi tetap outdoor, tapi private gitu. Keren. Dan ada yang lebih keren, bro. Kalau diperhatiin lebih detail ya. Ini rumah bukan sekedar gede, bukan sekedar gimana, tapi juga berkualitas. Dia pakai YKK, bro. Keren. Dan untuk kloset ya, yang di kamar utama dia gunain grohe.
Sekarang kita mau menuju ke lantai berikutnya. Ada apa ya? Dan nggak lupa nih teman-teman, namanya juga kamar tidur utama, harus lengkap fiturnya. Ada balkonnya. Dan karena ada 2 taman itu, jadi ya bisa dapat lewat seperti ini. Ya, sekarang kita mau menuju ke lantai berikutnya. Ada apa di lantai berikutnya? Oh, jadi tadi yang kalau dilihat yang bagian depan aja tuh yang pakai bitumen, sedangkan kalau bagian belakangnya itu dia tetap gunain genteng flat dari beton. Oke, gue ngerti maksudnya. Seru sih. Jadi di bagian atas ini adalah tempat kita ngejamu teman-teman kita. Seru ya. Ada satu sofa yang besar. Mungkin ini sofanya bisa diputar begini sih. Diputar begini, habis itu di sini bisa dikasih TV yang gede. Jadi bisa nonton bola. Ya, bisa nonton bola. Seru banget teman-teman kita. Walaupun kalau gue lagi nonton bola di sini, Bang Beok pasti ada di sini tetap. Gue bagian ruang kan. Lagi gitu ya kan. Mau siapa yang gol? Lagi gitu. Keren men. Seru banget ya. Dan di bagian atasnya itu sekali lagi kalau teman-teman lagi mau nyari satu bentuk plafon yang beda sama yang lain tapi nggak terlalu mahal, bisa begini. Kasih tali air, dalamnya dicat hitam, di luarnya dikasih tonjolan ke bawah pakai aluminium. Dan yang kerennya di lantai 3 ini masih ada satu tempat yang bisa dipakai buat nongkrong, buat barbekyuan, dan bisa ngelihat pemandangan keluar. Seru ya. Dan yang gue suka apa? Keramik motif kayu itu bisa dibikin motifnya seperti ini nih, supaya nggak pasaran. Bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang pengen bikin teras atau mau bikin balkon, dikasih keramik pakai motif seperti ini. Keren banget. Nah teman-teman, kenapa sih kita harus beli rumah di kota wisata, lebih tepatnya di Arteten ini? Jadi nomor 1 teman-teman, ini tadi gue udah jadi saksi mata kalau tol Cimaci itu udah mau jadi teman-teman. Udah kebuka loh, udah kelihatan banget itu tolnya akan segera jadi. Dan itu diperkirain di akhir tahun ini. Bayangin ya kalau tol itu udah jadi, kita udah nggak perlu ketemu macet-macet untuk mencapai kota wisata. Bisa langsung keluar tol. Dan itu tolnya akan nyambung menuju ke BSD bahkan sampai ke bandara. Seru banget ya, jadi kalau kita beli dari sekarang, kita masih bisa merasakan kenaikan harga properti. Nah kalau untuk sekolah di daerah kota wisata ini tentu banyak sekolah yang besar-besar. Ada BPK Penabur, ada sekolah Bunda Hati Kudus, dan ada sekolah Fajar Hidayah. Jadi kalau buat teman-teman yang mau nyari sekolah buat anaknya, ya pilihannya banyak banget ada di kota wisata ini. Abis itu bentar lagi akan ada Living World. Living World ini akan jadi mall yang paling besar di Cibubur, dan itu letaknya ada di kota wisata. Nah ini seru banget nih, ini lagi topping off, jadi sebentar lagi udah mulai finishing ke bawah. Jadi teman-teman harus buru-buru untuk beli rumah di Arteten ini. Kenapa? Karena begitu Living World jadi, begitu tol Cimaci jadi, gue yakin harganya pasti akan melonjak lebih tinggi lagi. Nah kalau untuk rumah sakit ya di sini ada Rumah Sakit Eka Hospital, itu salah satu rumah sakit yang paling besar juga di Cibubur. Kalau untuk sport clubnya udah pasti lengkap lah teman-teman. Di situ kita bisa berenang, kita bisa gym, kita bisa tenis, kita bisa badminton. Banyak banget yang bisa kita lakuin aktivitas di sport clubnya yang lengkap banget itu. Kalau untuk supermarket teman-teman nggak usah khawatir. Ada supermarket baru nih namanya Market City. Ini baru buka dan ya kalau teman-teman lihat dari ujung Cibubur sampai di sini itu adalah salah satu supermarket yang paling bagus. Dan kalau teman-teman males untuk belanja di supermarket, teman-teman bisa belanja di Fresh Market Kota Wisata. Jadi itu adalah pasar modern yang ada di dalam kota wisata. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam acara yang paling penting di acara kita, yaitu masalah duitnya. Jadi ini di Arteten ini ada 3 tipe teman-teman. Kalau untuk yang paling murah itu dia start dari 4,8 miliar. Itu ukurannya di 180, bangunan 237. Sedangkan yang kita review sekarang ini itu tanahnya di 300, bangunan di 381, itu dimulai dari 7,8 miliar. Dan yang kerennya, teman-teman bisa beli ini tanpa DP. Jadi nanti tinggal langsung cicil ke bank. Bisa dibilang DP-nya itu udah disubsidi sama developer.
Nah, kalau buat teman-teman yang hard cash gimana? Teman-teman yang hard cash mau beli rumah di sini dapat diskon 10% dan masih dapat travel voucher. Jadi buruan deh, karena promosinya ini tinggal sebentar lagi. Teman-teman bisa langsung datang ke sini, langsung ngobrol sama marketingnya dan dapetin promo-promo spesialnya. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia, kita punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao. Mode pintunya udah solid engineering. Gua nggak tahu nomornya. Nomornya berapa, Mas? Hai. Udah. Banyak cermin nih. Seru sih, seru.